Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan laporan bacaan saya yang berjudul Studi Kritis Terhadap Power Encounter oleh Nicholas Kurniawan. Di dalam pembahasan kali ini berkaitan erat dengan kepercayaan animisme. Pengertian spesifik Murphy menjelaskan bahwa power encounter adalah sebuah titik kritis dalam peperangan rohani, sedangkan pengusiran setan adalah bagian kecil dari power encounter, sehingga tidak selalu power encounter itu diwujudkan dan diikuti dengan pengusiran setan. Munculnya power encounter bukan berdasarkan studi intensif terhadap Alkitab, tetapi lebih berupa pengalaman pribadi yang kemudian dicari bukti-bukti Alkitab untuk mendukung praktik ini. Dalam hal ini terjadi suatu EICCs. Ya, kita langsung masuk ke tinjauan Alkitab terhadap power encounter. Pertama, peristiwa Elia di Gunung Karmel. Menurut Kams, peristiwa di Gunung Karmel adalah suatu bukti adanya peristiwa power encounter pada zaman Perjanjian Lama antara umat Tuhan dengan pengikut iblis. Dalam peristiwa ini telah terjadi konfrontasi, menuntut pertanggungjawaban dan mengekspos kuasa Baal, sehingga akhirnya mereka dapat dikalahkan oleh serangan kuat dari Nabi Elia yang agresif dan ofensif. Yang kedua, tulah-tulah di Mesir. Para praktisi power encounter menganggap peristiwa tulah di Mesir yang terjadi itu secara sistematik menyerang satu demi satu dewa yang dimiliki oleh Mesir, sehingga dengan demikian benarlah bahwa ini merupakan suatu demonstrasi adu kuasa yang besar-besaran dan terjadi secara massal. Yang ketiga, Gideon menghancurkan mesbah Baal dan membangun mesbah bagi Tuhan. Di Hakim-Hakim 6 ayat 25-40 adalah suatu peristiwa dahsyat yang supernatural yang dilakukan oleh Gideon yang berperang melawan Baal dengan jalan menghancurkan mesbah-mesbah Baal kepunyaan ayahnya. Setelah peristiwa penghancuran itu, maka Gideon sendiri diberi gelar Yerubbaal yang lebih merupakan suatu kutukan dari para pengikut Baal yang marah terhadap Gideon. Dalam peristiwa ini, Gideon dianggap oleh para Baal praktisi power encounter telah berhasil melakukan encounter dengan kuasa Baal dan telah memenangkan peperangan itu. Ya, yang keempat, Yesus mengusir setan. Praktisi power encounter menganggap bahwa peristiwa Yesus mengusir setan merupakan pertempuran dan kerajaan, dan setan digambarkan seperti orang kuat yang diikat, dan Yesus seperti seorang yang lebih kuat sehingga mampu mengikatnya. Yang kelima, Yesus mengusir roh jahat. Dalam bagian ini tampak adanya interaksi dengan roh jahat, seperti suatu dialog komunikatif antara Yesus dengan roh jahat. Inilah yang dijadikan dasar kuat bagi para praktisi power encounter yang menganggap bahwa langkah-langkah yang dilakukan Yesus dapat dilakukan oleh setiap orang Kristen untuk melayani orang-orang yang diikat dalam masa kegelapan. Dari beberapa peristiwa dalam Alkitab yang dianggap sebagai power encounter, tampaknya perlu ditinjau dan dikaji lebih dalam lagi untuk menjadikannya sebagai bukti ontologis. Yang pertama, misi adalah jauh lebih luas dan lebih besar daripada praktik power encounter. Yang kedua, otoritas Allah melampaui segala macam metode atau cara pelayanan. Yang ketiga, melawan musuh-musuh tidak harus bersikap ofensif, menyerang dan agresif. Kita masuk ke pandangan Alkitab tentang kuasa kosmik. Power encounter sangat menekankan perihal kuasa yang kerap dalam perkembangan gerakan ini menjadi kacau karena kesalahpahaman mengenai konsepnya setelah mengamati tinjauan terhadap bukti-bukti Alkitab yang digunakan untuk mendukung praktik power encounter. Selanjutnya perlu diamati secara sekilas mengenai kuasa kosmik yang tercatat dalam Alkitab. Pembahasan ini dilakukan dengan alasan karena gerakan power encounter sangat menekankan perihal kuasa dan kerap kali dalam perkembangannya selanjutnya dari gerakan ini menjadi kacau karena kesalahpahaman mengenai konsep kuasa itu sendiri. Melihat pada awal mula munculnya power encounter di dalam konteks masyarakat atau kaum animis, tampak jelas bahwa konsep kuasa yang ditekankan pada gerakan ini adalah kuasa yang cenderung mengarah kepada kuasa kosmik. Namun dalam arti yang lebih sempit lagi,
yaitu kuasa supranatural